Halo Hai Jenius, kembali lagi bersama kakak di Rumah Belajar Jenio. Pada pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai latihan soal ujian sekolah IPA kelas 9 SMP MTS. Pada pembelajaran kali ini terdapat soal-soal IPA yang bisa Jenius pelajari untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian sekolah. Soal-soal terdiri dari soal IPA fisika dan juga IPA biologi. Berikut merupakan petunjuk dalam menyimak dan mendengarkan video pembelajaran kali ini. Yang pertama, video ini berisi 25 butir soal sebagai latihan mempersiapkan ujian sekolah. Nanti 25 soal ini akan kakak berikan penjelasan. Dan Jenius bisa menyimaknya serta menulis di buku catatan. Yang kedua, terdapat juga 5 butir soal sebagai latihan mandiri. Soal ini bisa Jenius kerjakan setelah mendengar penjelasan dari kakak. Yang ketiga, Jenius bisa mempause sejenak untuk mengerjakan secara mandiri. Maksudnya, sebelum mendengarkan penjelasan dari kakak, Jenius bisa mempause terlebih dahulu videonya untuk membaca soal dan mengerjakan secara mandiri. Kemudian, Jenius bisa play kembali untuk menyimak penjelasan dari kakak. Semangat untuk mengerjakan, Jenius! Soal yang pertama, perhatikan tabel berikut. Terdapat tabel yang menyatakan besaran turunan, satuan, turunan dari besaran pokok. Jawaban yang tepat untuk X, Y, dan Z pada tabel di atas berturut-turut adalah A. Jarak dan waktu, usaha, serta kilogram per meter kubik. B. Panjang dan waktu, berat, serta kilogram per meter kubik. C. Jarak dan massa, gaya, kilogram per meter persegi. D. Massa dan waktu, berat, serta meter per sekon kuadrat. Nah, ini merupakan pelajaran IPA Fisika pada kelas 7 mengenai besaran turunan dan besaran pokok. Yuk kita ingat kembali ada apa saja ya besaran turunan dan juga besaran pokoknya. Nah, untuk mengetahui besaran turunan, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui besaran pokoknya. Dalam satuan internasional, terdapat 7 besaran pokok yang nantinya menyusun besaran turunan lainnya, yaitu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Nah, ini besaran yang sudah kakak sebutkan tadi bisa juga Jenius ingat dengan singkatan sumpah jiwaku. Apa sih Kak sumpah jiwaku? Sumpah jiwaku ini merupakan akronim dari besaran pokok. Su untuk suhu, M untuk massa, P untuk panjang, J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, dan Q untuk kuat arus. Nah, setiap besaran pokok memiliki satuan internasionalnya masing-masing. Dari besaran dan juga satuan ini terdapat juga lambang yang mempermudah kita untuk menulis dalam pengerjaan soal fisika. Nah, sekarang kita bisa lihat di tabel X. Nah, di X ini merupakan besaran turunan kecepatan yang memiliki satuan meter per sekon. Ditanyakan turunan dari besaran pokok apakah kecepatan ini? Karena di sini ada meter dan juga sekon, di mana meter merupakan satuan internasional dari panjang dan sekon adalah waktu, maka X ini diisi dengan panjang dan juga waktu. Artinya, kecepatan merupakan turunan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Kemudian untuk Y, di sini Y merupakan besaran turunan yang memiliki satuan Newton.
yang terdiri dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu. Maka besaran turunan apakah yang tersusun dari massa, panjang, dan waktu? Nah, besaran yang dimaksud adalah gaya. Namun gaya juga ada beberapa jenis, diantaranya gaya berat, atau bisa kita tulis juga dengan berat. Maka Y kita isikan dengan berat. Kemudian untuk satuan Z. Z di sini merupakan satuan dari massa jenis yang merupakan turunan dari massa dan panjang. Untuk menuliskan satuannya, Jenius bisa menuliskan kembali satuan dari besaran pokoknya. Massa memiliki satuan berupa kilogram. Sedangkan di sini yang dimaksudkan panjang adalah panjang yang sudah dalam bentuk volume, di mana panjang kita kalikan sebanyak 3 kali atau bisa kita tuliskan meter kubik yang menyatakan volume. Maka jawaban yang tepat untuk mengisi X, Y, Z adalah panjang dan waktu, berat, serta kilogram per meter kubik. Jawabannya adalah B. Nomor 2. Perhatikan hasil pengukuran benda berikut. Ini adalah gambar mikrometer sekrup. Hasil pengukuran benda yang ditunjukkan pada mikrometer sekrup tersebut adalah A. 6,34 mm, B. 6,35 mm, C. 6,50 mm, D. 6,84 mm. Untuk menghitung mikrometer sekrup, maka kita perlu menentukan skala utama dan juga skala nonius. Skala utama adalah di bagian datar, sedangkan yang skala nonius adalah yang tegak lurus. Ini adalah skala nonius. Nah, kita lihat untuk menghitung skala utama, kita bisa melihat garis manakah yang sejajar dengan garis skala utama. Maka bisa kita lihat di sini garis sejajar terletak sebelum angka 6,5. Skala pendek ini bernilai 0,5. Maka skala utamanya adalah 6,5. Ingat ya, dalam mikrometer sekrup satuannya adalah milimeter. Kemudian kita tentukan skala noniusnya, SN. Kita bisa lihat dari skala yang tegak lurus. Kita lihat manakah yang sejajar dengan yang garis skala utama. Di sini kita bisa lihat ada angka sebelum 35, yaitu 34. Kemudian kita kalikan dengan 0,01 sebagai standar pada mikrometer sekrup, yang kita dapatkan hasilnya menjadi 0,34. Kemudian kita totalkan skala utama dan skala nonius menjadi 6,5 ditambah 0,34 menjadi 4, 8, dan 6. Maka hasilnya adalah 6,84 mm. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 3. Perhatikan tabel berikut. Berikut adalah sifat-sifat dari zat padat, zat cair, dan gas. Sifat partikel zat yang benar pada tabel di atas adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 2 dan 5, D. 3 dan 5. Nah, kita ingat terlebih dahulu ya, sifat-sifat dari tiap partikel melalui gambar dari susunan partikelnya. Nah, zat padat memiliki ciri letak partikel yang sangat rapat dan juga teratur.
Kemudian untuk zat cair atau liquid memiliki letak partikel yang renggang dan juga susunannya yang kurang teratur. Sedangkan untuk yang zat gas memiliki letak partikel yang sangat renggang dan juga susunan partikel yang tidak teratur. Maka mana nih jawaban yang tepat? Kita lihat yang nomor 1, zat padat ini sudah benar. Yang zat cair ini kurang tepat karena untuk zat cair itu agak renggang. Berarti yang gas juga salah. Kemudian yang nomor 2 ini sudah betul, di mana zat padat memiliki susunan partikel yang teratur. Zat cair kurang teratur sudah benar, dan gas juga tidak teratur susunan partikelnya. Ini sudah benar. Kemudian gaya tarik antar partikel yang diakibatkan oleh susunan partikelnya. Maka jawaban untuk zat padat ini salah. Kemudian zat cair ini sudah cukup benar. Gas ini salah. Nah, yang nomor 4 untuk volume, maka volumenya setiap zat itu memiliki volume yang sama atau tetap. Maka ini jawabannya benar. Sedangkan untuk zat cair dan gas itu salah. Karena untuk zat cair dia sifatnya tetap volumenya, sedangkan gas itu disesuaikan dengan tekanan yang ada di ruangannya. Kemudian untuk gerak partikel pada zat padat tentunya sangat terbatas karena letak partikelnya yang sangat rapat. Sedangkan zat cair memiliki gerak yang kurang bebas karena letak partikelnya yang agak renggang. Sedangkan zat gas memiliki gerak yang sangat bebas karena sifat letak partikelnya yang sangat renggang. Maka jawaban yang tepat adalah 2 dan 5. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan perubahan zat berikut. 1. Air menjadi es. 2. Bensin menguap. 3. Kapur barus menyublim. 4. Uap air laut mengkristal. 5. Uap air mengembun. 6. Lilin meleleh. Perubahan wujud yang melepaskan kalor adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 6, D. 3, 4, dan 6. Nah, kita ingat kembali ya bagaimana skema dari perubahan wujud. Berikut merupakan skema perubahan wujud dari mulai padat, gas, dan juga cair. Di sini kakak sudah memberikan kodenya, di mana untuk tanda panah merah menyatakan menyerap kalor, artinya perubahan wujud tersebut menyerap kalor. Sedangkan warna biru menunjukkan perubahan wujud yang melepas kalor. Kita lihat di sini yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan juga mengkristal. Maka kita cocokkan yuk di perubahan zat yang terdapat pada soal. Yang membeku, mengkristal, mengembun, di antaranya air menjadi es, membeku, bensin menguap, kemudian uap air laut mengkristal, dan juga uap air mengembun, perubahan mengembun. Maka jawaban yang tepat pada soal berikut ini adalah 2, 4, dan 5. Namun karena tidak ada, maka kita juga bisa pilih 1, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 5. Garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Petani garam di Indramayu memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Proses pembuatan garam yang dilakukan petani tersebut dilakukan dengan teknik A. Evaporasi, B. Filtrasi, C. Sublimasi, D. Dekantasi. Nah, mana yang tepat yang digunakan para petani untuk membuat garam? Kita definisikan terlebih dahulu setiap jawabannya. Evaporasi, nama lainnya adalah penguapan. Filtrasi adalah penyaringan.
Sedangkan sublimasi adalah proses perubahan wujud menyublim. Dan dekantasi juga merupakan proses penyaringan yang memisahkan antara zat padat dengan zat cair. Proses yang tepat dalam pembuatan garam adalah evaporasi. A. Mengapa? Karena dalam pembuatan garam, petani melakukan dua cara, yaitu evaporasi atau penguapan dan juga kristalisasi. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini. Jika kalor jenis es 2100, kalor lebur es 336.000 dan kalor jenis air adalah 4200, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari P, Q, R adalah A. 10.500 Joule, B. 21.000 Joule, C. 336.000 Joule, D. 346.500 Joule. Untuk mengerjakan soal tipe ini, maka jenius harus ingat grafik dan juga rumus perubahan kalor. Pertama, kita harus menghitung kalor yang dibutuhkan pada grafik P ke Q, di mana kita membutuhkan rumus M dikali C dikali delta T. Nah, massa yang kita gunakan pada grafik ini adalah 1 kilo massa dari es dikali dengan massa jenis dari es, yaitu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, dikalikan dengan perubahan suhu, di mana perubahan suhunya adalah 0 dikurang negatif 5. Nah, bisa kita hitung 1 dikali 2100, perubahan suhunya menjadi 0 ditambah 5, karena minus bertemu dengan minus. Mendapatkan hasil sebesar 10.500. Selanjutnya, kita akan menghitung kalor yang diperlukan dari grafik Q menuju R, di mana kita menggunakan rumus massa dikalikan dengan kalor lebur. Kalor lebur yang kita gunakan adalah kalor lebur es, di mana menjadi 1 dikali 336.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kita mendapatkan hasil sebesar 336.000. Setelah ini kita bisa menjumlahkan kalor yang diperlukan dari P, Q, R dengan menjumlahkan hasil perhitungan kalor yang sudah kita dapatkan, yaitu 10.500 ditambah 336.000 menjadi 346.500 Joule. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 7. Sebuah benda bergerak di atas lantai. Kecepatan benda tersebut semakin lama semakin kecil dan akhirnya berhenti. Gaya yang menyebabkan gerak benda tersebut semakin melambat adalah A. Gaya dorong, B. Gaya gesekan, C. Gaya tarik, D. Gaya gravitasi. Nah, dalam sebuah kecepatan benda atau sebuah pergerakan benda, gaya yang dapat menyebabkan benda tersebut semakin melambat bahkan berhenti adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya gesekan antara permukaan benda dengan lantai. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Gaya gesekan. Soal nomor 8. Perhatikan gambar gaya yang bekerja pada benda berikut. Jika massa benda tersebut 3 kg, percepatan yang akan terjadi pada benda adalah A. 15 meter per sekon kuadrat, B. 16 meter per sekon kuadrat, C. 5 meter per sekon kuadrat, D. 2,5 meter per sekon kuadrat. Di sini kita menggunakan hukum 2 Newton, di mana F
sama dengan massa dikali A. Karena kita ingin mencari percepatan atau A, rumusnya akan menjadi F dibagi dengan M. Setelah ini kita harus menghitung terlebih dahulu total gaya yang bekerja pada benda. Kita lihat ada 3 buah jenis benda yang bekerja. Total gaya bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan F2 ditambah dengan F3 dikurangkan dengan F1. Mengapa dikurangkan? Karena F1 memiliki arah yang berbeda. Sehingga kita dapatkan 10 ditambah 30 dikurang 25. Hasilnya 40 dikurang 25 sama dengan 15 Newton. Kita bisa masukkan pada rumus di bawah ini. A sama dengan 15 Newton dibagi dengan masanya yaitu 3 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan gambar sangkar burung berikut. Jika massa sangkar burung adalah 2 kg, maka energi potensial yang dimiliki oleh sangkar tersebut adalah A 10 Joule, B 16 Joule, C 100 Joule, D 160 Joule. Nah, untuk menghitung energi potensial atau EP, kita bisa menggunakan rumus massa dikali gravitasi dikali ketinggian benda. Di sini diketahui massanya adalah 2 kilo, sedangkan untuk gravitasinya adalah 10 dan ketinggiannya adalah 8 meter. Maka total energi potensialnya adalah 160 Joule. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak P ke Q adalah 8 sekon, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah A. 2 meter per sekon, B. 4 meter per sekon, C. 6 meter per sekon, D. 8 meter per sekon. Nah, untuk mengerjakan soal ini, maka genius harus ingat rumus dari cepat rambat, di mana V sama dengan lambda dikali F, atau bisa menggunakan rumus lambda dibagi dengan periode. Nah, yang pertama kali harus kita cari adalah berapa panjang dari gelombang ini. Kita ketahui di sini terdiri dari 2 bukit dan 2 lembah. Maka terdiri dari 2 lambda, di mana 2 lambda ini sebesar 4 dikali dengan 4 meter. Mengapa 4? Karena satu bukit dia 4 meter. Di sini ada 2 lembah, 2 bukit. Sehingga 2 lambda adalah 16 meter. Nah, apabila 2 lambda 16 meter, berarti untuk satu lambdanya dia adalah 16 per 2 atau 8 meter. Nah, setelah itu kita bisa menentukan frekuensinya. Frekuensi kita bisa dapatkan dari banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Yaitu banyaknya gelombang adalah 2 lambda. Kemudian waktunya adalah 8 sekon. Sehingga waktunya adalah 1/4 Hz. Bisa kita langsung hitung. V sama dengan lambda dikali F sama dengan 8 dikali 1/4 sama dengan 8 dibagi 4, 2 meter per sekon. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 11. Pengukur kedalaman laut echo sounder yang dipasang pada kapal menerima kembali bunyi pantul setelah 2 sekon. Kemudian setelah bergerak 2 km, bunyi pantul diterima kembali setelah 4/3 sekon. Kecepatan bunyi di air laut adalah 1.500 meter per sekon. Maka selisih kedalaman kedua tempat tersebut adalah
A. 375 meter, B. 500 meter, C. 1000 meter, D. 1500 meter. Nah, kita akan mencari kedalaman dari sebuah tempat menggunakan kecepatan bunyi atau cepat rambat bunyi. Kita harus ingat, untuk mencari jarak kita akan membutuhkan V dikali dengan waktu dibagi dengan 2. Karena di sini terdapat 2 tempat, maka kita harus mencari jarak tempat yang pertama atau S1, di mana V dikali T dibagi 2. V yang kita gunakan atau cepat rambatnya adalah 1500. Sedangkan waktu yang diperlukan adalah 2 sekon dibagi dengan 2. Maka 1500 kali 2 dibagi 2, jawabannya adalah 1500 meter. Kemudian jarak yang kedua kita gunakan rumus yang sama, V dikali T per 2, di mana V 1500 dikali dengan waktunya 4/3 dibagi dengan 2. Nah, ini bisa kita buat pecahan seperti ini. 1500 dikali dengan 4/3 dikali dengan 1/2. Dapat hasil 1500 dibagi 3 adalah 500. 500 dikali 4 adalah 2000. 2000 dibagi dengan 2 adalah 1000. Maka jarak pada tempat yang kedua adalah 1000 meter. Nah, selisih antara S1 dengan S2 adalah 1500 dikurang dengan 1000 sama dengan 500 meter. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 12. Bentuk bayangan yang benar pada cermin datar ditunjukkan oleh gambar A, B, C, atau D. Nah, yuk kita ingat-ingat. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar itu sifatnya bagaimana? Kita bisa ketahui bahwa sifat bayangan yang akan terbentuk pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Maka gambar yang sesuai dari sifat-sifat ini adalah gambar yang B. Soal nomor 13. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih kecil disebut A. Unsur, B. Senyawa, C. Molekul, D. Campuran. Jawaban yang tepat adalah karena ini zat yang tunggal dan tidak bisa diuraikan, maka jawaban yang benar adalah yang A. Contohnya adalah emas. Emas 24 karat merupakan salah satu unsur di mana emas tidak bisa lagi diuraikan menjadi zat yang lebih kecil. Soal nomor 14. Sebuah batu ditetesi dengan sebuah cairan. Akibat tetesan tersebut keluar gas dan bau menyengat. Berdasarkan ciri tersebut, proses yang terjadi dapat digolongkan sebagai perubahan A. Kimia, B. Fisika, C. Biologi, D. Wujud. Di sini ada keywordnya gas dan bau. Karena gas dan bau, maka sifat yang terjadi pada proses perubahan ini adalah perubahan kimia. Nomor 15. Berikut ini ciri-ciri yang dimiliki oleh kelompok protista adalah A. Prokariotik, B. Makroskopis, C. Eukariotik, D. Multiseluler. Nah, salah satu contoh protista adalah hewan berikut ini nih. Ini merupakan contoh dari protista, yaitu Paramecium sp. Nah, Paramecium sp sebagai kelompok protista memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, respirasi secara aerobik atau membutuhkan
oksigen. Yang ketiga, berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Yang keempat, bersifat eukariotik. Selanjutnya, bersifat heterotrof atau membutuhkan makhluk hidup lain untuk mendapatkan makanan. Kemudian, banyak ditemukan di perairan. Maka, jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah C, bersifat eukariotik. Selanjutnya, nomor 16. Perhatikan dengan cermat gambar berikut. Ini merupakan gambar dari jaring-jaring makanan. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang paling tepat adalah A. Rumput dan pohon berperan sebagai dekomposer. B. Rumput sebagai dekomposer dan pohon sebagai produsen. C. Rumput dan pohon berperan sebagai produsen. D. Rumput sebagai produsen dan pohon sebagai dekomposer. Terdapat 3 satuan dalam ekosistem atau 3 komponen. Di antaranya adalah produsen, yaitu yang menyediakan makanan seperti tumbuhan hijau. Kemudian ada konsumen atau makhluk hidup yang memaksa atau memakan makhluk hidup lainnya. Dan juga ada dekomposer sebagai pengurai. Maka jawaban yang tepat dari pernyataan berikut berdasarkan gambar adalah yang C, di mana rumput dan pohon sama-sama berperan sebagai produsen atau penyedia makanan. Soal nomor 17. Pencemaran lingkungan akibat membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Bentuk usaha untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan cara A. Menimbun sampah plastik di dalam tanah. B. Mengolah sampah anorganik untuk makanan ternak. C. Mengolah sampah organik untuk pupuk kompos. D. Membuang sampah ke selokan agar tidak menumpuk. Nah, kita lihat satu persatu. Apabila kita menumpuk sampah di dalam tanah, maka akan mengakibatkan pencemaran karena sampah plastik tidak bisa diurai oleh tanah. Kemudian, mengolah sampah anorganik untuk makanan ternak. Tentu saja ini bukan langkah yang tepat karena makanan ternak harusnya dari sampah organik yang bisa dicerna oleh para ternak. Kemudian yang C, mengolah sampah organik untuk pupuk kompos. Ini adalah jawaban yang tepat. Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos bisa membantu menanggulangi berbagai pencemaran lingkungan. Dan yang D juga tentunya salah, karena dengan membuang sampah ke selokan, kita akan meningkatkan potensi terjadinya banjir. Nomor 18. Otot merupakan penggerak bagian-bagian tubuh. Otot yang bergerak dalam pergerakan seperti gambar di atas adalah A. Otot polos dan rangka. B. Jantung dan bisep. C. Trisep dan jantung. Atau D. Bisep dan trisep. Nah, ini merupakan gerakan ketika kita mengangkat beban menggunakan tangan kita. Gerakan ini mengandalkan 2 jenis otot, yaitu otot trisep dan juga bisep, di mana ketika kita mengangkat beban, maka otot bisep kita akan mengalami kontraksi. Sedangkan ketika kita melemaskan tangan, kita akan membuat otot trisep mengalami kontraksi. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, bisep dan trisep. Nomor 19. Tempe merupakan produk pangan hasil fermentasi. Fermentasi ini dilakukan dengan bantuan jamur A. Saccharomyces cerevisiae, B. Rhizopus oryzae, C. Aspergillus wenti, atau D. Oryza sativa.
Nah, tempe merupakan produk pangan yang menggunakan jamur. Jamur yang digunakan pada produk bioteknologi ini adalah jenis jamur Rhizopus oryzae. Soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. 2. Jari-jari bumi di khatulistiwa lebih kecil daripada jari-jari ke arah kutub. 3. Lama waktu siang dan malam di khatulistiwa berbeda. 4. Tempat di wilayah timur dan barat memiliki perbedaan waktu. Pernyataan di atas yang merupakan akibat rotasi bumi adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, atau D. 3 dan 4. Nah, kita lihat rotasi bumi adalah pergerakan bumi berputar pada porosnya. Maka jawaban yang benar yang pertama adalah matahari terbit di timur dan terbenam di barat, di mana hal ini diakibatkan oleh pergerakan bumi yang berputar dari barat ke timur. Hal ini disebabkan oleh adanya gerak rotasi bumi yang searah jarum jam. Kemudian jawaban yang tepat selanjutnya adalah yang nomor 4. Tempat di wilayah timur dan barat memiliki perbedaan waktu. Jawaban yang tepat adalah yang C, 1 dan 4. Nomor 21. Sebuah benda diletakkan tepat 50 cm di depan cermin cembung yang jarak fokusnya adalah 25 cm. Maka bayangan benda yang terbentuk akan berada pada jarak A. 50 cm, B. 40 cm, C. 20 cm, D. 30 cm. Di sini kita bisa menggunakan rumus cepat. S aksen sama dengan S dikali F dibagi S dikurang F sama dengan 50 dikali 25 dibagi 50 dikurang 25 sama dengan 1250 dibagi 25 sama dengan 50 cm. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 22. Seorang laki-laki hemofilia menikah dengan wanita normal. Berapa persentase kemungkinan memiliki keturunan anak laki-laki hemofilia? A. 0%, B. 25%, C. 50%, D. 100%. Di sini kita bisa menghilangkan laki-laki hemofilia. X H dengan Y disilangkan dengan perempuan normal, yaitu X X. Mendapatkan hasil X H X X H X X Y X Y. Artinya 50% carrier hemofilia dan 0% hemofilia. Maka jawaban yang tepat adalah A, 0%. Nomor 23. Contoh produk bioteknologi melalui rekayasa genetik untuk meningkatkan produk pangan adalah A. Tumbuhan bunga matahari untuk bioremediasi, B. Produksi insulin melalui bakteri, C. Hewan ternak tahan penyakit, D. Teknologi hidroponik. Jawaban yang tepat, produk bioteknologi melalui rekayasa genetik untuk pangan adalah yang C. Hewan ternak tahan penyakit. Nomor 24. Sepotong ebonit akan bermuatan listrik negatif saat digosokkan dengan wol. Peristiwa ini terjadi karena A.
muatan positif dari ebonit pindah ke wol. B. Elektron dari wol pindah ke ebonit. C. Muatan positif dari wol pindah ke ebonit. Atau D. Elektron dari ebonit pindah ke wol. Nah, untuk mengerjakan soal ini, Jenius harus ingat beberapa kata kunci. Yang pertama, plaswone. Plastik apabila digosok dengan wol jadi negatif. Maksudnya apa? Jadi apabila ada plastik digosok dengan wol, maka ia akan bermuatan negatif. Karena apa? Karena elektron yang ada di wol berpindah ke plastik. Kemudian ada juga kasupo. Kaca digosok sutra jadi positif. Hal ini bisa kita pahami bahwa apabila kaca digosok dengan sutra, maka ia akan menjadi positif karena elektron pada kaca akan berpindah ke sutra. Nah, berdasarkan kata kunci ini kita bisa lihat bahwa ebonit itu sama seperti bahan yang ada di plastik. Ebonit akan bermuatan negatif saat digosok dengan wol. Hal ini karena elektron dari wol akan berpindah ke plastik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Elektron dari wol pindah ke ebonit. Soal nomor 25. 4 buah benda bermuatan A, B, C, dan D saling didekatkan. Benda A bermuatan positif, menolak benda B. Benda B menarik benda C. Benda C menolak benda D. Muatan benda-benda tersebut adalah A, B negatif, C positif, D positif. B positif, C negatif, D negatif. C, B negatif, C negatif, D positif. D, B positif, C positif, D negatif. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus mengingat bahwa jika benda bermuatan sama, maka dia akan tolak menolak. Sedangkan benda bermuatan beda akan tarik menarik. Nah, maka kita buat terlebih dahulu kotak A, kotak B, kotak C, dan kotak D untuk merepresentasikan atau menggambarkan benda-bendanya. Kita bisa lihat di sini. A dan B tolak menolak, sedangkan A bermuatan positif, maka B juga bermuatan positif karena dia tolak menolak. Kemudian benda B menarik benda C. Hal ini menunjukkan bahwa benda B bermuatan positif menarik benda C, sehingga benda C bermuatan negatif. Kemudian benda C menolak benda D, maka benda D bermuatan negatif juga. Sehingga jawabannya tepat adalah benda B bermuatan positif, benda C bermuatan negatif, dan benda D bermuatan negatif. Jawabannya adalah yang B. Nah, setelah kakak berikan penjelasan, sekarang waktunya Jenius melakukan latihan mandiri. Jenius bisa mengerjakan soal-soal berikut ini dan tulis jawabannya di kolom komentar. Nomor 26. Perubahan dari zat padat yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cairan, misalkan pada kapur barus disebut A. Menguap, B. Mengembun, C. Menyublim, D. Mengkristal. Soal nomor 27. Sebuah benda yang bermassa 15 kg didorong hingga benda bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat.
Gaya yang diberikan pada benda tersebut adalah A. 2,5 Newton, B. 60 Newton, C. 90 Newton, D. 120 Newton. Nomor 28. Sebuah drum dengan beban 100 Newton akan dinaikkan ke dalam bak truk dengan gaya 50 Newton menggunakan bidang miring. Besarnya keuntungan mekanik yang didapatkan adalah A. 1, B. 2, C. 4, D. 5. Nomor 29. Terdapat sebuah tali diketarkan membentuk 9 gelombang. Jarak pola tali dari pangkal ke ujung 27 meter. Dan kecepatan gelombang 60 meter per sekon. Frekuensi gelombang yang dihasilkan tali tersebut adalah A. 23 Hz, B. 30 Hz, C. 20 Hz, D. 25 Hz. Nomor 30. Seorang siswa melakukan pemeriksaan mata ke dokter spesialis mata. Dokter menyarankan siswa tersebut menggunakan kacamata berlensa silindris. Hal ini menunjukkan siswa tersebut mengalami gangguan penglihatan A. Miopi, B. Hipermetropi, C. Astigmatisme, D. Presbiopi. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumahbelajargenio dan @kakakgenio. Follow juga akun TikTok kami di @kakakgenio untuk mendapatkan tips and trik cara cepat mengerjakan soal. Sampai jumpa!